Nah saudara, kita sudah sampai di dalam week yang ketiga dari eksposisi surat Efesus dengan judul Facing the World with Gospel Confidence. Dan tema kita hari ini itu adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti. Nah saudara, kalau kita melihat kehidupan kita hari ini, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Di mana segala sesuatu bisa berubah seketika. Bahkan kalau kita melihat hidup kita ini sangat rapuh sekali. Dan waktu kita merasa bahwa ada sesuatu yang kita bisa harapkan, yang bisa menopang kita, entah itu kekayaan kita, kesehatan kita, kesuksesan kita, power kita, kendali kita. Lalu ketika itu mulai goyah saudara oleh realitas-realitas kehidupan ini, mungkin kita mulai bertanya begini, apakah ada pengharapan yang betul-betul kokoh di dalam hidup ini? Kalau ada, bagaimana pengharapan itu bisa memberi keyakinan kepada saya di dalam tantangan yang ada di dalam dunia ini? Nah saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan yang general yang kita tanyakan di sepanjang hidup kita. Nah saya ingin sama-sama kita belajar daripada khotbah pada hari ini yang diambil di dalam surat Efesus. Kita akan membaca kembali sebetulnya saudara di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Di dalam pasal yang pertama, ayat ini sebetulnya kita sudah baca di minggu yang pertama, minggu yang kedua, tapi saya ingin kita spesifik lagi. Melihat ayat ini secara khusus di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca bergantian, saudara saya akan membaca terlebih dahulu ayat yang ke-11. Lalu saudara kita membaca ayat yang ke-12 bersama-sama, 13 saya kembali, lalu 14 kita bersama-sama. Efesus 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat yang ke-13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yakni Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang berbahagia setiap kita yang boleh membaca, yang merenungkan dan yang dimampukan untuk melakukan kebenaran firman ini hari lepas hari. Amin saudara. Amin. Saudara, pada dasarnya kita adalah manusia yang dibentuk oleh harapan. Manusia adalah makhluk yang dibentuk oleh harapan. Maksudnya apa? Saya dan saudara sebagai manusia dibentuk oleh harapan tentang sesuatu yang kita percayai untuk yang akan datang. Itu seringkali membentuk cara pikir kita di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Saya kasih contoh saudara. Mungkin saudara masih bingung, apa maksudnya pastor? Saudara bayangkan ada dua orang itu berada di dalam sebuah ruangan yang sama, suasana yang sama. Saya membayangkan atau mungkin saudara bisa bayangkan mereka berada di dalam suasana yang pengap, tanpa pendingin ruangan di dalam ruangan itu. Dan orang-orang di sekitar mereka, ada cukup banyak orang-orang di sekitar mereka yang kemudian berteriak satu sama lain. Jadi bayangkan dua orang ini berada di dalam ruangan, di dalam sebuah ruangan yang sama, suasana yang pengap, tanpa pendingin ruangan. Saudara bisa bayangkan kalau bahasa Surabayanya apa? Sumuk. Ya. Betapa sumuknya ruangan itu saudara. Lalu kemudian ada orang-orang di sekitar mereka yang kemudian bicara satu sama lain, bahkan teriak satu sama lain. Nah saudara, dua orang ini saudara panggil untuk melakukan pekerjaan yang sama, tapi ada bedanya sedikit. Bedanya di mana saudara? Waktu saudara menaruh dua orang ini, lalu saudara datang kepada orang yang pertama. Dan saudara bisik sama orang yang pertama, saudara bilang begini, nanti kalau sudah selesai, semua apa yang kamu lakukan, tantangan yang saya berikan, saya akan kasih kamu 200.000 rupiah. Sama orang yang pertama saudara bilang begitu. Lalu saudara pindah kepada orang yang kedua, lalu saudara bisik, saudara bilang kepada orang yang kedua, nanti setelah semua ini selesai, tantangannya selesai, saya akan kasih sama kamu 200 juta rupiah. Saudara mulai bisa bayangkan?
Kalau saudara yang menaruh orang itu dan yang membisikkan kalimat itu kepada dua orang yang berbeda ini, kira-kira apa yang menjadi pikiran dan perasaan mereka? Saya membayangkan saudara, tentu akan sangat berbeda. Waktu mereka bekerja, orang yang pertama akan mulai melakukan pekerjaan, tapi rasanya setiap detik dia melakukan pekerjaan itu seperti beban yang berat yang harus dia pikul. Lalu mungkin dalam hati dia bilang begini, aduh, ngapain sih saya ini? 200.000 itu loh, tidak sebanding dengan perjuanganku hari ini. Tapi di sisi lain orang kedua mulai kemudian bekerja, dia sedikit tersenyum, dia menghadapi segala sesuatu dengan cara yang berbeda sekalipun suasananya sama. Dalam hatinya dia berpikir, ini sebanding dengan apa yang akan aku lakukan. Saudara, ilustrasi ini ingin menggambarkan bahwa setiap kita, setiap manusia itu bisa memandang masa depan dengan cara yang sangat berbeda. Tergantung apa? Bagaimana mereka merespon masa kini dan harapan yang diberikan kepada mereka. Jadi saudara, kita ini sebetulnya, semua kita adalah makhluk yang apa? Yang dibentuk oleh harapan. Kekuatan harapan pada akhirnya itu akan menguatkan kita untuk menjalani masa depan kita. Nah sekarang ini saudara, kita baru di awal tahun, baru di bulan Januari, di minggu yang ketiga. Mungkin saudara sudah mulai banyak mendengar berita-berita yang menggelisahkan saudara, mengkhawatirkan saudara, yang bahkan membuat saudara terbelenggu dengan rasa takut. Lalu mungkin saudara mulai bertanya-tanya dan bilang begini, hari ini apa yang membuat saya itu punya pengharapan yang pasti? Nah untuk itu saudara, saya ingin kita bersama hari ini belajar dari khotbah hari ini dan kita akan melihat 3 poin. Yang pertama, yaitu pengharapan yang berdasarkan rencana kekal Allah. Yang kedua, pengharapan yang mengubahkan hidup kita sekarang. Dan yang ketiga, pengharapan yang memberi keyakinan tentang masa depan yang pasti. Saudara, kita masuk kepada poin yang pertama. Yang siap belajar katakan amin. Amin. Ya, yang pertama, yang pengharapan yang berdasarkan rencana kekal Allah. Saudara, tadi kita sudah baca di dalam ayat 11 sampai ayat 14. Sebetulnya Paulus ingin mengatakan, Paulus ingin menegaskan bahwa pengharapan kita itu tidak muncul secara kebetulan atau karena keberuntungan kita. Tetapi berdasarkan pada kehendak Allah yang terencana dan berdaulat. Ini sangat jelas sekali kalau kita membaca ayat yang ke-11. Untuk menyederhanakan ini saudara, saya pakai terjemahan Alkitab mudah dibaca di dalam ayat yang ke-11. Dengan jelas dikatakan demikian. Saya baca tulisan yang warna putih, saudara baca yang warna kuning. Karena kita milik Kristus, kita dipilih menjadi umatnya. Allah sudah merencanakan bagi kita menjadi umatnya. Sebab itu yang dikehendakinya. Dan dialah yang selalu bekerja untuk membuat segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang ia putuskan dan inginkan. Sudah jelas sekali di dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca ayat yang ke-11. Di sana ini mengatakan bahwa Allah itu bukan saja merencanakan dan dia berdaulat atas karya keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Tetapi dia merancang apa? Segala sesuatu. Kata ini penting, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Segala sesuatu artinya apa? Tidak ada satu pun di dalam dunia ini yang luput dari kendali Tuhan. Dan itu artinya setiap langkah saudara, setiap keputusan apapun yang saudara buat, kecil atau besar, setiap tantangan yang saudara hadapi, itu semua terjalin dan direncanakan oleh Allah dengan sempurna. Memang saudara kadang-kadang kita tidak selalu memahami kenapa, bagaimana, dan mengapa itu bisa terjadi. Tapi di dalam berita firman, di dalam ayat ini kita diingatkan bahwa sebetulnya di dalam kebijaksanaan Tuhan yang tidak terduga, Tuhan sedang menenun kisah hidup kita untuk satu tujuan yang lebih besar, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya ingin mengingatkan saudara satu hal ini.
bahwa sesungguhnya setiap cerita hidup kita, sekecil apapun, adalah bagian besar cerita Allah. Adalah bagian dari cerita besar Allah. Artinya tidak ada peristiwa sekecil apapun di dalam hidup kita. Atau hal yang kita lakukan yang terlalu kecil, yang terlepas dari kisah besar Allah di dalam hidup kita. Saya kasih contoh. Mungkin saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara merasa bahwa panggilan menjadi ibu rumah tangga itu kok panggilan yang biasa-biasa saja. Saudara lebih merasa panggilan menjadi career women itu menjadi sesuatu yang lebih prestisius dibanding panggilan menjadi ibu rumah tangga. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, bahwa sekalipun mungkin saudara menganggap hal-hal yang demikian, saudara merasa tidak dihargai sebagai ibu rumah tangga, tapi saya percaya bahwa setiap tindakan kecil saudara di dalam keluarga saudara, sebetulnya itu adalah bagian dari rencana besar Allah. Untuk apa? Membentuk keluarga. Saya ada hari ini saudara, saya percaya karena pengaruh daripada orang tua. Mereka mendoakan, mereka memberi teladan. Sehingga apa? Saya percaya sekali sampai hari ini adalah cara Tuhan memproses saya. Berada di dalam rencana besarnya untuk karya penebusan. Saya ada di dalam rencananya. Sekalipun mungkin saya adalah orang yang sangat kecil. Gak ada artinya, kita semua ini gak punya arti sebetulnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu melibatkan kita di dalam rencananya yang besar. Atau di sisi lain, kalau saudara merasa bahwa pekerjaan saudara lebih baik daripada orang lain, entah saudara sebagai direktur, pemilik perusahaan, dan saudara merasa bahwa pekerjaan bersih-bersih di kantor itu pekerjaan yang lebih rendah, saudara akhirnya kita nggak bisa sombong. Kenapa? Karena kita tahu setiap kita ini adalah bagian dari cerita besarnya Tuhan. Dan kita sadar kalau saudara dapat keselamatan itu bukan karena saudara lebih baik. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saudara, kenapa ini penting untuk kita ulang lagi? Kenapa ini penting untuk kita ketahui? Perhatikan ini saudara, di dalam ayat yang ke-11, saya kembali di dalam terjemahan baru Alkitab. Dikatakan demikian, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Saya ingin kasih sebuah prolog untuk saudara. Saudara akan lihat ayat 11 dan 12. Kata yang dipakai subjeknya adalah kami. Kata kami ini merujuk kepada orang-orang Yahudi. Kata kamu di dalam ayat 13 dan 14 itu merujuk kepada orang-orang non-Yahudi, Gentiles. Dan ini ingin membedakan, tetapi pada saat yang sama Paulus ingin bilang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani sama-sama menerima kasih karunia Tuhan. Dan menariknya saudara, perhatikan bagian yang berwarna kuning di sana. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kata yang dipakai adalah kata dalam bentuk pasif. Artinya apa? Allah adalah pihak yang aktif. Saya dan saudara adalah pihak yang pasif yang menerima anugerah Allah. Dan ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa apa? Kasih Allah kepada kita itu bukan berdasarkan apa yang telah kita upayakan, apa yang telah kita capai, apa yang kita berikan kepada Allah. Tetapi itu semata-mata karena apa yang ada di dalam hatinya Tuhan dan karakter Tuhan yang sempurna. Ibarat apa? Kalau saudara sebagai ahli waris, saudara tidak mewarisi apa yang saudara upayakan, tetapi karena apa yang diberikan oleh pemberi waris menurut kehendaknya. Dan ini konsisten sekali sebetulnya. Kalau kita melihat catatan di dalam perjanjian lama. Kalau umat Israel bisa dipilih oleh Tuhan, itu bukan karena kualitas yang ada pada diri mereka. Coba kita baca bersama Ulangan pasal yang ke-7, ayat 6 sampai ayat 8. Kita baca bergantian, saya mulai terlebih dahulu. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ayat yang ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Perhatikan ayat ini baik-baik. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu.
dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun, Raja Mesir. Saudara, apa yang membuat bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan? Ayat 7 dengan jelas ingin menyatakan bahwa bukan karena kualitas yang lebih baik daripada bangsa Israel sehingga Tuhan memilih mereka. Jelas-jelas di sana dikatakan, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tapi tiba-tiba ada sebuah transisi yang dimana dikatakan tetapi. Ini ingin menunjukkan alasan yang sebenarnya. Ayat 8 ingin menunjukkan bahwa Tuhan yang mengasihi, bukan karena kualitas mereka. Ini penegasan bahwa inisiatif Tuhanlah semata-mata yang mendahului tindakan kasih. Tuhan mengasihi engkau dan saya, bukan karena engkau dan saya lovable, tapi karena Dia mengasihimu, karena Dia adalah kasih. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau kita hari ini bisa jadi umat Tuhan, bukan karena diri kita, bukan karena kita lebih rajin, lebih banyak kasih persembahan, kita lebih taat melayani, bukan karena itu. Itu semua adalah buah karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Amin, saudara. Dengan kata lain, saudara, kalau saya boleh simpulkan, sebetulnya kita dikasihi bukan karena kelebihan kita, ataupun sebaliknya, tapi itu semata-mata karena Allah memilih untuk mengasihi kita. Saudara, di dalam hal ini kita dapat ketenangan. Kenapa? Waktu kita bicara pengharapan, kita sadar bahwa pengharapan kita itu tidak bergantung kepada kemampuan kita. Pengharapan kita itu bergantung semata-mata pada kasih dan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau pengharapan kita berubah-berubah, apa yang bisa kita harapkan? Tapi puji Tuhan, waktu Tuhan beri pengharapan kepada kita, itu bukan pengharapan yang berubah. Berdasarkan, kalau kamu baik, nanti pengharapannya baik. Kalau kamu tidak taat, nanti kamu juga dapat yang gak bagus. Enggak, saudara. Tuhan sudah kasih yang terbaik. Dan Dia buktikan Dia adalah Allah yang setia dan yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Saudara, hal ini sebetulnya memberi kita ketenangan. Karena kita tahu pengharapan kita berada di dalam tangan Allah yang penuh kasih. Pada saat yang sama kita juga punya rasa aman. Karena apa? Waktu kita melihat perubahan, melihat banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini yang tidak stabil, saudara tahu bahwa Allah beserta dengan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, pertanyaan refleksi yang perlu kita renungkan hari ini ialah, selama ini saudara membangun harapan saudara di atas dasar apa? Apakah pada kekuatan saudara sendiri? Atau pada hal-hal yang bisa berubah? Ataukah saudara taruh harapan saudara pada Allah yang setia dan yang tidak pernah gagal menepati janjinya? Mungkin sampai di sini saudara bilang begini, oke pastor, saya udah tahu kok ini. Ini sering kok, saya dengar berulang kali. Tapi pertanyaan saya, benarkah demikian? Pemahaman saudara sudah teraplikasi dalam hidup saudara? Benarkah sungguh-sungguh Allah menjadi satu-satunya sumber pengharapan saudara? Kita masuk kepada poin yang kedua. Pengharapan yang mengubahkan hidup kita sekarang. Nah, saya ingin kemudian kita melihat kembali 4 ayat yang kita baca. Nah, kalau saudara melihat 4 ayat yang kita baca, saudara, Paulus setiap kali menulis, seringkali menulis dengan pola. Dan kalau saudara membaca ayat 11 sampai ayat 14, di sana ada sebuah pola. Polanya apa, saudara? Ayat 11 dan ayat 13 sebetulnya secara sengaja ditulis sejajar satu sama lain. Kok bisa? Saudara, di sana ada dikatakan demikian. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kalimat ini mirip sekali. Diulang di dalam ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang apa? Dijanjikannya itu. Ini ada sebuah pola yang sama. Lalu ayat 12 dan ayat 14 juga ditulis dengan sebuah penekanan yang sama. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh apa? Menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Lalu ayat 14. Semua yang kita terima itu saudara, penebusan yang kita terima yang menjadikan kita milik Allah. Tujuannya buat apa?
memuji kemuliaannya. Jadi pola ini sebetulnya memberikan sebuah pesan yang sangat kuat. Dan saya setuju saudara dengan apa yang dituliskan di dalam catatan dalam Alkitab ESV, versi Gospel Transformation Study Bible. Ini salah satu Alkitab yang kalau saudara mau pakai, very recommended untuk itu. Ada note di sana yang menuntun saudara untuk melihat gospel connection di dalam setiap perikop-perikop yang saudara baca. Sayangnya memang masih dalam terjemahan bahasa Inggris, belum ada bahasa Indonesia. Tapi kalau saudara tertarik silahkan boleh cari Alkitab terjemahan ini. Saudara, di sana dikatakan begini, setiap berkat bagi kita di dalam Kristus yang dirancangkan oleh Bapa dan dimeteraikan oleh Roh Kudus bertujuan untuk memuliakan Allah Tritunggal. Kasih karunia memuliakan Sang Pemberi. Dengan kata lain, apa yang Paulus ingin katakan di dalam pola ketika dia menulis doanya kepada jemaat Efesus, dia ingin bilang begini, setiap berkat yang kita terima itu bukanlah untuk kemuliaan diri kita, tetapi untuk memperlihatkan kebesaran dan kebaikan Allah yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Nah, sekali lagi, mungkin saudara bilang begini, aduh, wis ngerti, gak ada yang baru, tahu kok pastor. Tapi saya pengen tanya lagi, bagaimana dengan realitanya? Paul David Tripp, saudara, di dalam bukunya, Instrument in the Redeemer's Hands, dia menuliskan sebuah kalimat yang sangat menohok bagi saya. Dan saya ingin bagikan kepada saudara, dia katakan demikian. Dosa itu menjadikan kita pencuri kemuliaan. Di balik pernikahan yang retak, keluarga yang porak-poranda, atau persahabatan yang terputus, selalu ada kemuliaan yang dicuri. Kita mendambakan kemuliaan yang bukan milik kita. Dan kita saling menjatuhkan satu sama lain untuk mendapatkannya. Bukannya memuliakan Tuhan dengan menggunakan apa yang telah Dia berikan untuk mengasihi sesama. Kita malah menggunakan orang lain untuk mendapatkan kemuliaan yang kita cintai. Dosa membuat kita mencuri berita, mencuri cerita, dan menulisnya ulang dengan diri kita sebagai tokoh utama. Dan menjadikan hidup kita sebagai panggung utama. Saudara, ini adalah realitas yang mungkin kita hadapi. Kita yang dulu berdosa, kita adalah pencuri kemuliaan. Kita menginginkan kemuliaan yang bukan untuk kita. Dan bagaimana caranya? Kita pakai orang lain untuk kita mendapatkannya. Seringkali saudara kita berkata bahwa pengharapan kita pada Allah, tapi jauh di dalam lubuk hati kita, seringkali kita masih menaruh pengharapan kita pada hal-hal yang fana di dalam dunia ini. Bahkan kita menggunakan Allah untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita bahkan menjadikan diri kita sebagai tokoh utama, bahkan seolah-olah sebagai sutradara dalam kehidupan dunia ini. Kita rela melakukan apa saja untuk dapat itu semua. Kita mengejar semuanya itu, padahal kita tahu itu semua adalah penyelamat semu yang tidak akan pernah mampu memberi kepuasan dalam hati kita. Tapi kabar baiknya, bahwa di dalam keberdosaan kita sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membuang kita. Amin, saudara. Sejak kita melihat manusia jatuh dalam dosa di dalam pasal yang ketiga kitab Kejadian, Allah yang selalu berinisiatif mencari manusia. Bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Saudara, bahkan waktu kita membaca teks kita hari ini, Allah bukan hanya menyelamatkan kita, Dia bahkan berdiam di dalam kita melalui Roh-Nya yang kudus. Ayat 13 dan 14 menyatakan ini dengan gamblang. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yakni penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Roh Kudus itu adalah jaminan penebusan sampai kita memperoleh seluruhnya. Yang menjadikan kita apa? Milik Allah. Saya ingin kita melihat satu persatu bagian ini. Dan yang pertama yang ingin saya highlight bahwa apa? Bahwa saya dan saudara hari ini di dalam Kristus adalah milik Allah. Katakan sama-sama milik Allah. Saya milik Allah.
Apa artinya kita milik Allah? Apa artinya saya milik Allah? Saudara, saya berikan contoh untuk kita memahami ini. Saudara bayangkan, saudara tinggal di sebuah apartemen dengan semua perabotan yang ada, semua perhiasan yang saudara miliki, semua hal yang saudara miliki ada di apartemen itu. Dan di dalam apartemen itu saudara punya sebuah kotak yang berisi satu barang yang sangat berharga bagi hidup saudara. Karena apa? Itu adalah sebuah kalung mungkin yang diberikan oleh orang tua saudara, yang orang tua saudara juga terima dari nenek moyangnya. Saudara simpan baik-baik karena nilai daripada kalung itu sudah sangat mahal. Saudara taruh baik-baik di sebuah tempat di dalam kamar saudara. Tapi satu hari ketika saudara ada di dalam apartemen, saudara tidak kemana-mana, tiba-tiba ada alarm kebakaran berbunyi. Mungkin biasanya itu alarm palsu, tapi kali ini saudara itu alarm yang benar terjadi. Karena apa? Saudara sudah mulai mencium ada bau asap dan mendengar suara teriakan di luar kamar apartemen saudara. Karena saudara harus mengikuti protokol yang ada, lalu saudara kemudian harus keluar dari kamar itu dan bangunan di mana apartemen saudara ada. Lalu apa yang saudara lakukan? Kalau saya ada di posisi itu, saya akan kembali kemudian ke kamar, mengambil kotak berharga itu dan kemudian menaruhnya di tas, mengambil laptop dan mungkin beberapa hal-hal yang penting. Saya masukkan ke sebuah tas, saya bergegas meninggalkan ruangan kamar itu. Dalam pikiran saya begini saudara, setidaknya saya sudah punya beberapa hal yang penting dalam hidup saya. Dan apa yang saya punya ini jauh lebih penting daripada apa yang ada di dalam apartemen itu sekarang. Mungkin saudara berpikir gak masalah. Yang paling penting saya sudah punya warisan ini dan beberapa data-data penting untuk pekerjaan saya. Sekalipun kemudian apartemen atau kamar saudara akhirnya terkena dalam kebakaran itu, saudara tahu bahwa saudara sudah punya yang paling penting. Saudara, kenapa saya ceritakan ilustrasi ini? Saya ingin mengatakan bahwa waktu Alkitab menyaksikan Allah mencipta segala sesuatu di dalam dunia ini, bahkan semua bintang, semua galaksi di dalam dunia ini, semua planet, bahkan seisi dunia ini, itu adalah punya Tuhan. Tapi waktu dia melihat saya dan saudara, dia melihat saya dan saudara sebagai miliknya yang paling berharga dibandingkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kalau digabungkan. Wow. Waktu kita baca ayat 14 yang mengatakan bahwa kita adalah milik Allah. Sebetulnya ini adalah sebuah kabar baik bagi kita. Dan implikasi daripada kebenaran ini sangat luas, saudara. Apa implikasinya? Saya kasih beberapa implikasi sederhana untuk saudara. Yang pertama, karena kita adalah milik Allah. Waktu kita berbicara tentang citra diri, kita akan rest karena kita tahu bahwa hidup kita, nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang kita punya, apa yang kita capai, atau apa yang orang lain katakan. Tapi saya dan saudara berharga karena saya dan saudara adalah milik Allah. Saudara, hari ini kita semua adalah orang-orang yang mungkin mendambakan pujian, pengakuan diri daripada orang lain. Siapa yang gak pengen itu? Mungkin saudara sebagai pekerja, saudara bilang, saya bekerja keras ini, saya gak perlu pujian. Tapi dalam hati kecil saudara sebetulnya rindu dihargai oleh atasan saudara, oleh rekan kerja saudara. Atau pasangan saudara. Atau sebagai orang tua mungkin. Waktu saudara sudah merawat, membesarkan anak-anak saudara. Saudara mungkin bilang, aku tidak perlu dihargai. Tapi ketika anak saudara mengucapkan terima kasih, memeluk Anda. Lalu membisikkan perkataan, Pa, Ma, thank you. Saudara, di hati kecil kita juga senang bukan? Artinya apa saudara? Setiap kita mendambakan yang namanya pengakuan diri. Pujian. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa apa? Yang perlu saudara ingat bukan tentang apa kata orang. Apa penilaian orang lain tentang saudara. Sekalipun itu penting. Tapi yang jauh lebih penting karena saudara berharga sebagai milik Allah. Contoh lain saudara. Waktu kita berbicara tentang kekhawatiran. Siapa sih daripada kita yang tidak pernah ngalamin ini? Kita sering ngalamin ini. Mungkin setiap hari ini makanan kita. Saya sering juga ngalamin itu. Kalau saya pergi lalu kemudian istri saya harus pulang naik Grab. Saya selalu tanya sudah di mana.
boleh nggak kamu Sherlock tempatmu di mana sekarang? Ada kekhawatiran di sana. Tapi saya ingat saudara, karena hidupnya adalah milik Allah, maka dia sepenuhnya aman di dalam tangan Allah. Dan waktu saya mengingat lagi di dalam kitab Yesaya pasal 43. Saya nggak taruh di slide saudara, tapi saya ingin bacakan untuk saudara Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Lalu ayat yang kedua mengatakan demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, ayat ini ingin menegaskan bahwa Tuhan itu ada menjaga hidup kita. Dia bersama-sama dengan kita. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami kesusahan, tekanan, masalah. Tapi justru baik itu kesusahan, tekanan, masalah, Tuhan pakai menjadi sarananya untuk kita mengalami kehadirannya, penyertaannya, dan perlindungannya. Kalau dunia menawarkan nilai, kita kejar kebahagiaan untuk mendapatkan kenyamanan, kesuksesan, sehingga kita tidak perlu khawatir akan masa depan, Tuhan justru mengubah kita di tengah kesulitan hidup. Ia acap kali membentuk kita, mengarahkan pandangan kita dan mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun yang dapat terjadi di luar kendalinya. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, sekali lagi ingat ini, itu adalah bagian dari rencananya yang lebih besar untuk mengubahkan kita menjadi serupa Kristus dan memuliakannya. Lihat ya, implikasinya besar sekali. Apa yang lain saudara? Waktu kita bicara ibadah. Saudara, setiap kita waktu datang ibadah, kita punya motivasi yang berbeda-beda. Ada yang datang karena cari berkat. Ada yang datang karena takut kena kutuk. Ada yang datang juga sebagai rutinitas moral supaya tidak merasa bersalah. Nah, saya katakan ini saudara karena saya pernah mengalami itu. Dan lain sebagainya. Kita punya motivasi-motivasi yang berbeda-beda. Tapi waktu kita sadar kita ini adalah milik Allah. Kita sepenuhnya adalah milik Allah. Dan kita tahu bahwa kita sudah menerima yang terbaik dan terbesar melalui karya pengorbanan Yesus. Maka waktu kita datang menyembah Tuhan, kita tidak lagi datang dengan motivasi apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan. Tapi kita datang dengan sebuah kerinduan hati. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk saya dan saudara. Kesadaran ini saudara, bahwa kita adalah milik Allah akan mengubah perspektif kita dalam menjalani ibadah. Dalam datang beribadah. Saudara tidak akan take for granted untuk hal-hal yang seperti itu. Apalagi saudara, terakhir ini contohnya supaya saudara bisa sadar bahwa ternyata implikasi daripada engkau dan saya dalam milik Allah ini sangat luas dan mencakup seluruh aspek hidup kita. Yang terakhir, contoh yang terakhir, waktu kita bicara misi. Saudara tahu kan bahwa kita ini dipanggil bukan hanya untuk hidup kita sendiri. Kita diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita dipanggil untuk apa? Untuk berpartisipasi aktif di dalam misi Tuhan. Memberitakan kabar baiknya kepada orang lain. Dan saya tahu saudara, saya mendengar beberapa kali ada orang-orang ketika mereka mengerjakan pelayanan misi. Saudara, mereka ditolak, mereka ditindas, mereka bahkan tidak jarang mereka harus mengalami kematian, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka dikasih, yang mengasihi mereka dan sebagainya. Tapi waktu kita sadar kita adalah milik Allah, waktu kita mengerjakan pelayanan misi, kita bisa bertahan melalui semua itu. Dan kita setia memberitakan Injil. Karena apa? Kita tahu tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan bahkan tidak ada satupun yang bisa mengambil hidup kita dari tangannya. Saudara, ini sungguh luar biasa. Dan kalau kita boleh jujur saudara, acap kali kita lupa kebenaran ini. Kita ini milik Allah. Kalau kita milik Allah, sesungguhnya hidupmu itu bernilai. Tapi pada saat yang sama, saudara nggak bisa jadi sombong. Karena apa?
nilai saudara tidak ditentukan oleh apa yang saudara capai, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Pertanyaan refleksinya apa, saudara? Hari ini bagaimana pemahaman bahwa kita adalah milik Allah itu mempengaruhi cara kita memandang diri kita? Yang kedua, waktu kita menghadapi kekhawatiran, apakah kita cenderung mencari solusi dengan kekuatan kita sendiri? Atau justru kita datang kepada Allah dalam doa dan memohon hikmat dan penyertaan-Nya? Yang ketiga, kalau hidup kita milik Allah, apakah hidup kita saat ini mencerminkan rasa syukur kepadanya? Dan kita lebih berani untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Pengharapan yang memberi keyakinan tentang masa depan yang pasti. Saudara, waktu kita tahu bahwa kita ini bukan hanya milik Allah, tapi kita juga menantikan penebusan di masa yang akan datang. Saudara dan saya milik Allah, yes. Tapi pada saat yang sama kita menantikan penebusan di masa yang akan datang. Dan saudara, Efesus 1:14 secara spesifik mengatakan ini. Bahwa Roh Kudus itu jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Sebagian dari saudara mungkin bingung. Pastor, kan sebenarnya waktu kita bicara penebusan ini sudah dibicarakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Waktu kita bicara di dalam ayat yang ke-7 misalnya. Paulus sudah menuliskan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apakah penebusannya belum sempurna? Ketika dia mengatakannya di dalam ayat yang ke-14 seolah-olah kita belum mencicipi seluruhnya. Saudara, ternyata kalau saudara membaca dengan baik, penebusan di dalam ayat yang ke-7 itu bicara tentang apa yang sudah Yesus lakukan. Tapi waktu dia bicara tentang ayat 14, ini berbicara tentang apa? Sesuatu yang akan terjadi nanti. Sehingga waktu kita bicara ayat ini, penebusan yang menjadikan kita milik Allah, waktu kita memperoleh seluruhnya. Yang Paulus maksudkan di sini ialah suatu saat nanti, kita semua akan mengalami kebebasan dari semua konsekuensi dosa. Penebusan Kristus sudah sempurna, sudah selesai. Tapi kalau mau jujur, hari ini kita tidak luput dari pergumulan kita dengan dosa. Kita masih jatuh bangun, kita masih mengalami kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kemalasan, iri hati, merasa superior, kecenderungan rendah diri dan sebagainya. Semua itu masih menjadi pergumulan kita. Tapi ayat 14 ini mengatakan suatu hari kita akan terbebas dari semua konsekuensi dosa. Dan ini Paulus juga nyatakan sebetulnya di dalam suratnya di Roma pasal 8 ayat 18. Kita baca sama-sama. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Kita baca 2-3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, di dalam pengharapan inilah kita patut mengarahkan pandangan kita. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang telah rusak di dalam dunia ini karena dosa akan dipulihkan. Sakit penyakit, ketidakadilan, penderitaan, keputusasaan, ketimpangan sosial, penindasan, penyesatan, kerusakan alam, kematian akan lenyap dan dipulihkan. Saudara, ini menjadi sebuah pengharapan kita di masa yang akan datang. Dan saya suka saudara dengan apa yang dikatakan oleh penulis lagu Amazing Grace, John Newton. Dia mengatakan kalimat ini. Kalau Anda memahami kemuliaan yang akan datang, itu akan membuat waktu terbaik, masa kejayaan saudara menjadi lebih mudah untuk dilepaskan. Dan waktu terburuk, masa sukar Anda menjadi lebih mudah untuk ditanggung. Karena saudara tahu harapan saudara pasti. Waktu kita mengalami masa sukar, kita nggak putus asa. Kita bisa tanggung itu karena kita tahu semua nanti akan Tuhan pulihkan. Waktu kita mengalami masa jaya, saudara juga tidak kemudian menjadi lupa diri. Karena saudara tahu bahwa di masa yang akan datang ada kemuliaan yang lebih indah daripada apa yang bisa kita pikirkan. Dari apa yang kita miliki hari ini. Lalu mungkin saudara bilang, oke pastor, ini kebenaran ini saya sudah ngerti lagi. Apa yang bisa menjamin itu semua dengan pasti? Buktinya mana? Ayat 14 kalau kita lihat bagian ini lagi.
Di situ dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan. Kata jaminan sebetulnya di dalam terjemahannya memakai kata deposit, DP, jaminan. Artinya apa saudara? Kita bukan saja menantikan kemuliaan masa depan, tapi itu sudah terjadi. Allah sudah bekerja dan sedang bekerja untuk memulihkan dunia ini, mengubahkan hidup saudara dan saya secara sempurna. Melalui siapa? Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Dan saudara jangan pernah meremehkan ini. Ini sesuatu yang sangat penting. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity, dia mengatakan demikian. Pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu bukan tentang memperbaiki, sekedar fine tuning. Atau menyesuaikan, adjusting hidup kita. Tapi Tuhan tidak hanya membuat perbaikan kecil di dalam diri kita. Tapi dia sepenuhnya mengubahkan kita, mentransformasi kita, menjadikan kita lebih indah daripada apa yang kita dapat bayangkan. Untuk menjelaskan ini saudara, C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity dia memberikan sebuah ilustrasi lain. Dia mengatakan ini ibarat seseorang yang punya rumah yang kecil, lalu minta seseorang untuk datang membersihkan selokan di depan rumahnya. Lalu di dalam ilustrasi itu C.S. Lewis mengatakan cara kerja Tuhan itu tidak demikian. Tuhan tidak datang hanya untuk membuat beberapa perbaikan kecil dalam hidupmu. Dia datang dalam hidup kita untuk mengubah hidupmu secara total melebihi apa yang saudara bisa bayangkan. Tapi mungkin saudara bilang begini, Pastor, betul sih aku tahu itu. Tapi sejak saya percaya Yesus, kok rasanya perubahan hidup saya itu kecil sekali. Lalu mungkin saudara ingat pasangan saudara, anak-anak saudara bilang, ini juga Pastor. Sudah kenal Yesus, dengar Injil, hidupnya juga gak berubah. Tapi Pastor bilang Tuhan akan mengubahkan kita. Kok bisa? Sebelum saudara mengambil kesimpulan, dan saudara bilang, sebenarnya saya sudah menyerah dengan hidupku, Pastor. Saya juga sudah menyerah dengan pasanganku. Coba perhatikan ini, saudara. Saudara ingat kehidupan para rasul? Saya ambil 2 contoh. Petrus. Siapa Petrus? Seorang nelayan. Dia orang yang gegabah sebetulnya. Dia bahkan bisa bilang sama Tuhan, aku akan ikut Yesus kemanapun. Tapi waktu Yesus ditangkap, dia justru ngapain? Menyangkal 3 kali. Bagaimana dengan Paulus, penulis surat Efesus? Dia adalah orang yang nampaknya sangat keras dan sulit sekali untuk berubah. Bahkan dia adalah orang yang berada di barisan paling depan untuk menganiaya orang Kristen mula-mula pada waktu itu. Intinya saudara, kita berpikir bahwa mereka semua ini orang yang sangat buruk, sulit diubahkan. Tapi nyatanya, saudara, kita menjumpai mereka adalah orang-orang yang diubahkan Tuhan. Tuhan mengubah mereka menjadi pemberita Injil, rasul yang radikal. Dan waktu saudara melihat diri saudara, saudara sudah mau menyerah, ingat kebenaran ini. Tuhan sanggup mengubah diri saudara menjadi lebih indah, melebihi apa yang saudara bisa bayangkan. Waktu saudara lihat orang lain, pasangan saudara, anak-anak saudara, mertua saudara, bos saudara, pegawai saudara, dan saudara bilang mereka terlalu keras dan sulit berubah. Ingat kebenaran ini. Tuhan juga sanggup mengubahkan mereka menjadi lebih indah daripada apa yang saudara bayangkan. Lalu mungkin saudara tanya, Pastor, gimana saya tahu itu semua pasti terjadi? Gimana saya tahu Allah itu bisa mengubahkan segala sesuatu dan membuatnya jauh lebih indah daripada apa yang bisa saya bayangkan? Jawabannya, pandanglah kepada salib. Dalam hati saudara sudah bilang, salib mana? Gak ada yang lain tak Pastor? Kenapa salib? Karena tidak ada yang bisa kita harapkan di dalam dunia yang fana ini. Salib sesungguhnya adalah pusat dari wujud kebaikan dan kengerian. Di mana keadilan, kasih dan kemuliaan Tuhan
itu dinyatakan secara serentak di sana. Apa yang terjadi di salib? Yesus Kristus, Dia anak tunggal Bapa, Dia rela mengalami kematian yang paling mengerikan dengan segala penderitaan yang tidak bisa kita bayangkan. Di salib Yesus Kristus, Dia terpisah dengan Bapanya. Seakan-akan tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Di salib, Yesus Kristus yang sempurna, yang tidak bersalah, menerima menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan pada saya dan saudara. Di salib, Dia sang pengharapan mengalami kegelapan yang paling pekat. Seakan-akan tidak ada lagi pengharapan. Tapi melalui karya salib, Yesus Kristus memastikan bahwa sengat kuasa dosa tidak lagi berdaya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54-57 dikatakan, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ini adalah kabar baik di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah berita yang buruk yang mungkin kita terima, di tengah-tengah keadaan yang tidak berpengharapan di dalam hidup kita, bahwa Kristus sudah menang atas setiap pergumulan hidup saudara. Dia menang atas dosa untuk membawa saya dan saudara mengalami pengharapan. Yesus mengalami ini semua supaya hari ini saya dan saudara punya pengharapan yang pasti akan hidup yang kekal, sekalipun kita akan melewati kematian. Yesus menjalani itu semua supaya hubungan saya dan saudara dengan Bapa dipulihkan. Dan hari ini saya dan saudara bisa mengasihi dan mengampuni orang lain sebagaimana saya dan saudara sudah dikasihi dan diampuni terlebih dahulu. Hari ini Yesus mengalami itu semua supaya saya dan saudara dibebaskan dari belenggu dosa dan hidup di dalam identitas baru sebagai anak-anak terang. Waktu kita berjuang, kita bergumul dalam menghidupi identitas yang baru yang sudah kita terima, pandang kepada salib Yesus. Saya percaya ketika Paulus bergumul, konflik dengan Barnabas, saya percaya sekali saudara, dia memproses itu di dalam terang salib Yesus. Dan kalau saudara lihat apapun yang terjadi, bahkan konflik pun Tuhan bisa pakai untuk menjadi sarana pemberitaan Injilnya. Barnabas pergi memberitakan Injil, Paulus pun pergi memberitakan Injil. Tapi pada saat yang sama, Kristus yang dimuliakan. Saudara, apa yang jadi respon kita hari ini? Saudara, mari sama-sama kita bertobat dari kecenderungan hati kita untuk percaya dan mengandalkan hal-hal yang fana dan sementara dalam dunia ini, yang kita jadikan sebagai fondasi pengharapan hidup kita. Dan arahkan pandangan kita kepada salib Yesus yang sudah menjamin kepastian hidup kita di dunia ini maupun di dalam kekekalan, dan yang suatu saat nanti akan kembali untuk memulihkan segala sesuatu yang sudah rusak dalam dunia ini. Ini adalah pengharapan yang pasti yang Tuhan beri untuk saya dan saudara. Apa implikasinya? Mari sama-sama kita berdiri. Implikasi dari perenungan kita hari ini. Sebagai orang-orang yang mengenal Injil, kita tidak lagi menaruh harapan pada hal-hal yang fana dan sementara di dalam dunia ini. Tapi kita senantiasa percaya pada kehendak Allah yang sempurna dan kepada kesetiaan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Amin. Orang berinjil yang sudah menerima identitas baru sebagai milik Allah, saya dan saudara dimampukan untuk menghidupi identitas itu. Karena apa? Roh Allah berdiam di dalam diri setiap kita umatnya. Yang ketiga, orang berinjil. Kita semua yang sudah mendengar Injil punya keyakinan dan pengharapan yang pasti bahwa suatu saat nanti segala sesuatu yang rusak di dalam dunia ini akan Tuhan pulihkan. Dan hari ini kalau saudara melihat diri saudara, melihat sekeliling saudara, percayalah Tuhan sedang berperkara dengan mereka. Tuhan sedang berperkara dengan hidupmu dan Dia ingin mengubahkan hidupmu secara total. Amin saudara.